Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrina Suradi, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan apa yang saya dapatkan dari mata kuliah Kajian Halayak Media. Nah, dalam mata kuliah Kajian Halayak Media ini, kita diajarkan bagaimana respon-respon si penonton televisi atau pendengar radio atau apa saja yang dia lihat dalam media yang bisa kita kaitkan dengan teori komunikasi massa yang ada pada saat ini. Dalam mata kuliah Kajian Halayak Media ini, kita sudah diajarkan dan dikenalkan beberapa teori komunikasi massa. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua teori komunikasi massa. Yang pertama ada teori sosiologi kognitif. Teori sosiologi kognitif ini pertama kali dibangun oleh psikolog Albert Bandura sekitar tahun 1960-an. Teori sosiologi kognitif ini di dalam teori komunikasi merupakan sebuah teori yang menyebutkan bahwa reaksi penonton akan meniru gaya atau mengikuti gaya yang sudah ia tonton di media. Contohnya, ada salah satu teman saya yang lagi menonton video di aplikasi TikTok. Nah, setelah dia melihat video tersebut, dia meniru gaya apa yang sudah ia tontoni. Bahkan sampai ia membuat video persis dengan video apa yang sudah dia lihat di aplikasi TikTok tersebut. Dia membuat video pendek di aplikasi yang sudah dia lihat, kemudian ia mempublikasikannya di media sosialnya masing-masing. Baiklah, di sini saya akan menampilkan seperti apa contohnya. Nah, seperti apa contohnya? Langsung saja kita lihat, ini dia. Nah, itulah tadi yang sudah kita lihat, di mana dalam video tersebut ada seseorang yang sedang melihat video, kemudian si penonton itu meniru gaya apa yang sedang ia lihat di video tersebut. Teori sosiologi kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikologi, Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalami secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasikan karakter bermedia, dan berbagi hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori sosiologi kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Nah, selanjutnya itu ada teori yang kedua, yang mana teori ini tuh teori pengatur agenda. Teori ini tuh menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori ini adalah membentuk kepedulian dan perhatian publik terhadap isu yang ditampilkan oleh media. Misalnya, di sini ada seseorang yang lagi menonton drama. Nah, dalam drama tersebut ada yang contohnya tuh ada adegan kekerasan.
Nah, si penonton ini akan mengeluarkan ekspresinya saat melihat adegan tersebut. Saya akan menampilkan contoh atau video yang berkaitan dengan teori ini. Seperti apa contohnya? Ini dia. Gregetnya itu habis kau habis kau matilah ya Allah gerak mati nanang tolong matilah datang suami yang tercinta satu kali belas satu mut dah nggak dah habis kau ambil kau Itulah tadi salah satu video seseorang lagi menonton drama dan kemudian dia melihat adegan kekerasan, kemudian si penonton itu mengeluarkan ekspresinya. Nah, ekspresi yang dikeluarkan saat melihat adegan kekerasan itu seperti kesel, jengkel saat melihat adegan tersebut. Teori pengaturan agenda atau bisa disebut teori pengaturan media menggambarkan kekuatan pengaruh media. Inti dari teori pengatur media adalah membentuk kepedulian atau perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Nah, dalam teori ini terdapat dua asumsi dasar yang mendasari sebagian besar penelitian mengenai pengaturan media, yaitu bahwa pers dan media tidak merefleksikan kenyataan yang sebenarnya. Setelah dilakukan penyaringan dan konsentrasi media, terdapat beberapa isu dan subjek mengajak publik untuk menerima isu tersebut lebih penting daripada menerima isu-isu lainnya. Jadi mata kuliah kajian halayak media ini itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya media. Media apa saja, mau media televisi, radio, media sosial, dan media-media lainnya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi bukan hanya diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan baik atau berbicara di depan umum dengan baik. Namun, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi juga diajarkan bagaimana mengkelompokkan beberapa video dalam bentuk mengikuti teori-teori komunikasi massa yang ada di muka bumi ini atau yang ada pada saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau jelaskan dari mata kuliah kajian halayak media ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.